Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bayu ID. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar Microsoft Word. Yang pertama adalah memperbesar dan memperkecil ukuran font di MS Word. Misal ada kita akan mau memperbesar atau memperkecil ukuran font. Kita blok dulu CTRL Home atau pakai CTRL Shift arah satu huruf atau Shift arah bawah untuk satu baris, Shift Home untuk sampai akhir baris. Lalu kemudian kita pilih di font size, kita pilih ukuran huruf yang kita inginkan. Atau juga kita bisa menggunakan grow font sama shrink font untuk memperkecil ukuran dan memperbesar ukuran huruf. Atau kita bisa menggunakan shortcut CTRL kurung kurawal, baik membuka atau menutup. Itu caranya. Mengubah jenis font. Untuk mengubah jenis font, kita bisa pakai, kita blok dulu pakai font atau jenis font. Shortcutnya CTRL Shift F, Shift F, CTRL Shift F. Nah, akan muncul kotak dialog. Itu kalau kita mau men-setting secara individual. Tapi kalau kita bisa langsung, kita pilih ini, langsung kita pilih font yang mau diganti, mau diubah menjadi jenis apa, terserah. Selanjutnya, fungsi underline, bold, italic di MS Word. Font ini kita bisa ubah menjadi tebal ataupun miring ataupun garis bawah dengan menu bold, italic, underline. Nah, bold ini fungsinya untuk menebalkan huruf. Misal kita ganti dulu hurufnya dengan Arial, kita bold, nah akan menjadi tebal. Terus kemudian I fungsinya untuk membuat huruf garis miring. Lalu kemudian underline atau huruf U ini fungsinya untuk membuat garis bawah. Di samping underline ada drop down. Ini kita mau mengganti jenis underline seperti apa, kita bisa setting underline style, misal seperti ini. Nah, atau kita bisa di sini. Nah, itu jenis-jenis underline-nya. Selanjutnya, mengubah warna huruf dan memberi highlight. Huruf ini kita bisa ganti warnanya dengan font color. Kita pilih tanda drop down di samping font color. Kita pilih warna yang diinginkan, misal biru atau merah atau kuning atau
putih, kelihatannya tidak berguna, hitam saja, umumnya hitam. Lalu kemudian highlight, ini untuk memberikan seperti stabilo, efek stabilo dalam kalau di kertas biasa. Nah, seperti ini fungsinya. Nah, itu. Lalu kemudian mengatur spasi antar kata dan huruf. Mengatur spasi antar kata dan huruf kita bisa menggunakan klik di sini font atau CTRL-D. Bukan ya. Oh, ini spasi. Kita pilih expand. Nah, ini adalah spasi antar kata. Kita ganti back style-nya coba supaya lebih jelas. Kembali ke Ctrl D. Ada juga condensed, itu kalau kita bikin lebih erat, atau bisa diganti, ini juga bisa diubah, misal 2 atau 5. Nah, kita bisa atur jaraknya. Nah, seperti itu. Ini standarnya. Apakah bisa dibuat minus? Coba saja. Tidak bisa ternyata. Antara 0 sampai 1584 poin. Atau normal, position, rise. Ini untuk mengatur posisi dari jarak dari baris. Semakin besar maka akan semakin jauh dari batas garis. Nah, misal kita pilih yang ini, terus kita kemudian ganti ke 20, maka akan terlihat bedanya. Nah, seperti ini. Ini agak lebih tinggi. Terus kemudian scale, ini kita bisa atur misal 200. Ini untuk melebarkan skalanya. Tuh. Kerning font 20. Tidak ada pengaruh kelihatannya. Begitu pengaruh. Lanjut. Cara mencoret tulisan di Microsoft Word. Misal coretan itu struktur seperti ini, kita klik seperti itu. Mudah. Next. Cara membuat pangkat di Word. Membuat pangkat di Word kita bisa pakai subscribe sama superscript. Misalnya X kuadrat, kita pilih X2 ini,
lalu kita blok nomor 2 nya, terus kita buat subscript. Udah. Biasanya X nya kecil ya, X kuadrat. Terus untuk kembali ke format awal kita nonaktifkan subscribe, terus kemudian ditambah 2x ditambah tambah 2 sama dengan seperti ini. Atau kita mau membuat rumus kimia, misal H2O, kita ketengahkan dulu, kita perbesar hurufnya. Kita mau bikin H2 ini ada di bawah, kita pilih, kita blok dulu, terus kemudian pilih subscript seperti ini. Udah. Next, mengatur teks rata kanan, kiri, tengah, dan justify. Nah, ini adalah teks rata tengah atau center. Untuk rata kiri kita bisa pilih align text left atau CTRL L. Untuk rata kanan kita bisa pilih align text right atau shortcutnya CTRL plus R. Atau justify itu rata kiri kanan, tapi lebih ke rata kiri kanan, tapi lebih ke rata kiri untuk penulisannya, penggunaannya seperti ini. Tetap rata kiri, walaupun ini akan terlihat berfungsi ketika ada teks panjang, misal seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah rata kiri, kemudian rata tengahnya seperti ini. Tidak terlihat kalau seperti ini. Nah, misal seperti ini. Seperti ini. Ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, kemudian justify. Justify seperti itu. Atau kalau mau lebih jelasnya kita contohkan, misal ini adalah rata tengah. Nah, kalau ingin rata kiri kita klik sini, kalau ingin rata kanan kita pilih ini, kalau ingin justify kita pilih ini. Nah, kalau justify low, efeknya seperti ini. Nah, tapi umumnya kita langsung justify saja seperti itu. Next, cara mengatur spasi word. Nah, kita akan mengatur spasi antar baris seperti ini. Nah, untuk mengatur antar baris kita bisa pakai ini, line and paragraph spacing.
Ini adalah standarnya adalah 1. Kalau untuk skripsi kadang ada yang 1,5 atau 2. Nah, semakin tinggi maka semakin jauh jaraknya. Nah, seperti itu. Next. Atau kita bisa ganti dengan length spacing yang ini. Yang tadi pakai ini. Atau menggunakan yang ini. Spacing before and after. Ini kalau biasanya saya gunakan untuk tabel ya. Misal 2, 3. Nah, seperti itu. Maka jarak 3 itu antara sini di atasnya paragraf, seperti itu. Next, mengatur indentasi. Indentasi itu adalah yang ini, indent. Untuk mengatur indentasi secara keyboard kita bisa pakai menu tab sama backspace. Kalau tab itu tidak akan merubah kata, beda lagi dengan backspace yang bisa kalau kita letakkan di akhir kata, di akhir teks, maka akan menghapus teks. Tapi kalau diletakkan di awal teks, maka akan kembali seperti tab, seperti itu. Lalu kemudian untuk mengaturnya secara di tampilan ini pakai menu ini, left indent. Nah, kita bisa geser ini. Nah, kalau indentasinya berada di belakang garis seperti ini, umumnya nanti tidak akan terprint atau tidak akan tercetak. Coba kita lihat. Sih bisa. Di Microsoft Word yang lama itu tidak bisa tercetak karena berada di belakang garis boundaries. Lalu di sini juga ada right indent. Ini fungsinya untuk sama dengan yang ada, untuk membuat batas sebelah kanan. Kalau ini batas yang sebelah kiri. Kalau kita ingin membuat paragraf yang agak mendalam, kita bisa pilih yang first line indent ini. Nah, nanti maka yang baris pertama ada agak menjorok ke dalam, kemudian baris kedua ke belakangnya, ke posisi semula. Nah, ini kita bisa geser juga. Nah, kalau untuk daftar isi biasanya yang mendalam, yang menjorok ke dalam adalah baris keduanya. Nah, seperti ini. Untuk menggeser kedua indentasi ini, yang first line indent sama hanging indent, kita bisa pilih left indentnya ini. Jadi tergeser semua. Tuh. Untuk kembali kita pilih backspace. Next, cara membuat drop cap. Biasanya ketika kalau kamu pernah melihat koran atau majalah, biasanya di bagian depan itu hurufnya terdapat besar satu huruf besar seperti ini. Tapi caranya tidak seperti ini. Caranya tidak seperti ini, tapi menggunakan insert drop cap. Kita bisa pilih yang seperti ini atau in margin. Nah, atau yang ada pilihannya in margin atau yang dropped. Fontnya terserah, line dropnya bisa kita pilih. Kalau 3 berarti sebesar 3
seukuran 3 baris. Kalau ingin 4, kita bisa pilih 4, maka akan 4 baris, atau cuma 2 saja, nah, kan 2 baris. Ini juga bisa kita edit jaraknya, jarak antar drop cap dengan teks. Itu kita bisa pilih misal 1 cm, maka akan terjarak sejauh 1 cm. Atau kalau terlalu menjorok, maka kita kurangi 0,5, misal seperti itu. Jadi itu sebenarnya ada 2 cara membuat semacam drop cap ini. Yang satu adalah menggunakan drop cap, terus kemudian yang satunya menggunakan text box. Kalau drop cap ini manual ya, otomatis nih. Kalau text box kita buat secara manual. Kita pilih insert text box di sini, terus kita buat L. Di sini kita beri agak besar, yang tadi kita hilangkan. Misal 4,3. Lalu kemudian di format kita pilih yang wrap text, kita yang bisa pilih square. Nah, nanti efeknya sama dengan drop cap. Nah, itu cara secara manual membuat text box atau drop cap. Jadi seperti itu, karena tidak semuanya kita bisa pakai drop cap. Drop cap hanya khusus di awal saja, sementara kadang kita bisa membuat di sini. Nah, insert text box. Nah, bisa square. Nah, kita bisa pilih di sini. Kita bisa besarkan. Jadi kadang keterangan kan juga perlu di tengah, maka kita bisa pakai ini. Seperti itu cara menggunakan drop cap sama text box. Ya, mungkin hari ini seperti ini tutorial Microsoft Word. Kita akan kembali lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.